Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Gina Musbufah. Saya dari mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut dari program studi pendidikan matematika dari kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 20512009. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi jurusan 3 angka yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Andes Haji Rostina Sundayana sebagai dosen pengajar mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum membahas apa itu jurusan 3 angka, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini karena tentunya video ini akan sangat bermanfaat bagi Anda ke depannya. Untuk alat dan bahan pembuatan jurusan 3 angka, untuk bahan, yang pertama papan ujian bekas terbuat dari triplek, yang kedua busur derajat 360 derajat, yang ketiga kompas, yang keempat bambu pengintai. Untuk alatnya, yang pertama gergaji kayu, yang kedua palu, yang ketiga lem, yang keempat skrup, yang kelima paku payung berukuran 5 cm. Setelah proses pembuatan alat peraga jurusan 3 angka, dan inilah hasilnya. Membuat alat peraganya sudah, kemudian yang selanjutnya petunjuk penggunaannya bagaimana sih? Oke, yang pertama, tetapkan 2 tempat atau benda. Di sini kita mengambil contoh pohon dan tiang bendera. Kemudian yang kedua, dari bawah pohon, tempatkan sebuah meja dan simpan pada meja tersebut alat peraga jurusan 3 angka tadi. Kemudian yang ketiga, putarlah busur derajat hingga angka 0 derajat menunjukkan arah utara. Nah, dengan menggunakan kompas tersebut akan lebih baik. Kemudian yang keempat, arahkan pipa pengintai menuju posisi tiang bendera dengan memutar searah perputaran jarum jam. Yang kelima, lihat pada angka berapa derajat yang ditunjukkan oleh jarum pada model jurusan 3 angka tadi. Kemudian yang terakhir, misal jarum menunjukkan angka 41 derajat, ini berarti bahwa kedudukan tiang bendera dilihat atau diukur dari pohon tersebut berada pada jurusan 3 angka 041 derajat. Sebelum kita lanjut mempelajari jurusan 3 angka, kita harus menguasai aturan kosinusnya ya teman-teman. Nah, kita misalkan punya segitiga sembarang ya. Nah, kita namai segitiga tersebut yaitu segitiga ABC. Oke, sekarang di depan sudut A kita namai A kecil, di depan sudut B kita namai sisi B kecil, di depan sudut C kita namai sisi C kecil. Aturan kosinusnya itu seperti ini ya. Misal, kita akan mencari sisi C. Berarti nanti yang diketahui adalah sudut C dan juga sisi-sisi yang mengapit sudut C. Nah, misalkan seperti ini. Misal sudut C, berarti sisi yang mengapit adalah sisi B dan sisi A. Kalau misal mencari sudut B, berarti sisi yang mengapitnya itu adalah sisi A dan sisi C. Kemudian kalau misal yang sudut A, berarti sisi yang mengapitnya adalah sisi B dan sisi C. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau misalnya mencari sisi A ya, berarti yang diketahui kan sudut A, sisi B, dan sisi C. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Untuk mencari sisi A, berarti yang diketahui kan sudut A, sisi B, dan sisi C. Jadi rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kemudian untuk yang sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Kemudian sisi yang C, rumusnya C kuadrat sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Ini adalah rumus untuk aturan kosinus. Rumus ini digunakan untuk mencari sisi jika diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Biasanya ini diaplikasikan dalam materi jurusan 3 angka. Oke, jadi jurusan 3 angka itu apa sih? Jadi, jurusan 3 angka adalah metode matematika dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep sudut dan trigonometri. Nah, untuk memperdalam pemahaman, kita ke contoh soal saja ya. Contoh soalnya, Aryo berkendara sejauh 20 km dengan arah 0,20 derajat. Dari tempat yang sama, Bambang berkendara sejauh 12 km dengan arah 140 derajat. Tentukan jarak Aryo dan Bambang. Untuk penyelesaiannya, misal kita membuat titik Aryo dan Bambang berangkat dari arah yang sama. Gambar utaranya terlebih dahulu. Sekarang Aryo berangkat 20 derajat sejauh 20 km. Nah, ini Aryo sejauh 20 km. Arahnya 20 derajat dari arah utara. Kemudian Bambang 140 derajat sejauh 12 km. Nah, seperti ini. Ke bawah tumpul ya 140 derajat. 140 derajat. Ini Bambang di sini. Yang ditanyakan kan jarak antara Aryo dan Bambang. Nah, sekarang cari sudut yang ini yang khusus dari A ke B. Ini kan belum diketahui. Nah, cara mengetahuinya kan dari utara ke Bambang itu 140 derajat. Kemudian dari utara ke Aryo itu 20 derajat. Kita misalkan sudut alfa. Alfa sama dengan 140 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 120 derajat. Tadi jarak Bambang itu 12 km. Yang diketahui kan dua sisi yang mengapit sudut alfa. Misal kita namai sisi ini sisi C. Kita namai sisi C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C berarti cos alfa ya. Cos alfa sama dengan A itu berarti 12 kuadrat ditambah B itu kan 20 berarti 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 12 dikali 20 cos alfa berarti 120 derajat sama dengan 144 ditambah 400 dikurangi 480 dikali cos 120 berarti negatif setengah ya. Negatif setengah sama dengan 144 ditambah 400 itu 544. Nah, karena ini negatif dengan negatif dikalikan menjadi positif, berarti 240 sama dengan 544 ditambah 240 itu menghasilkan 784. Maka C sama dengan akar dari 784 sama dengan akar dari 784 itu yaitu 28 km. Nah, berarti jarak antara Aryo dan Bambang adalah 28 km. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengamalkannya. Satu pesan, matematika itu memang sulit, rumit pula,
Tapi jika ditekuni dengan kesungguhan hati, dengan kerja keras, dan keuletan, maka kemudahan akan menghampiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.